berita itu udah mulai tersebar. Begitu dia kasih gempar di sini, di sana bicara, oh betul-betul Tuhan itu dia sudah bangkit. Yesus akan kembali lagi, nanti mereka akan lihat Yesus lagi. Ya, saya akan bercerita, nanti Bapak Ibu akan tahu ceritanya apa. Setelah Yesus hidup kembali dari kematian, dia berkali-kali menunjukkan dirinya kepada banyak orang selama 40 hari. Dengan berbagai cara, dia menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sudah benar-benar hidup. Satu kali, Yesus makan bersama dengan para utusan-utusannya. Utusan-utusan adalah orang-orang yang ditugaskan untuk meneruskan ajaran-ajaran Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan meninggalkan Yerusalem sampai Roh Allah menguasai kamu." Setelah beberapa hari kemudian, Yesus mengajak mereka beserta pengikut-pengikutnya pergi keluar Yerusalem, menuju ke satu bukit. Dan di situ dia berkata, "Ketika Roh Allah menguasai kamu, kamu akan diberikan kemampuan untuk bersaksi tentang Aku, mulai dari daerah Yerusalem dan sekitarnya, mulai dari daerah Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah Yesus berkata seperti itu, tiba-tiba dia terangkat surga dan dilihat oleh para pengikut-pengikutnya sampai awan-awan menutupi dia. Tiba-tiba datanglah 2 pesuruh Tuhan berdiri di dekat mereka dan berkata, "Hei, mengapa kamu masih melihat dia? Dia sudah naik ke surga dan dia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama ketika dia naik ke surga." Setelah itu, mereka pulang dengan hati yang sangat gembira dan mereka bersepakat untuk berdoa bersama-sama dengan para pengikut lainnya. Oke, gimana ceritanya? Bapak, Ibu-ibu, saya mau tanya, tadi di sini ada berapa tokoh? Yang pertama ada siapa? Yesus. Yang kedua, murid-murid. Yang ketiga, malaikat atau pesuruh-pesuruh. Baru selanjutnya Roh Kudus itu hanya tersirat saja toh. Baru siapa lagi? Banyak orang. Oke, berarti ada 4. Oke, kita akan buat drama singkat toh. Nanti tentukan Bapak-bapak Ibu semua siapa yang mau jadi Yesus, siapa yang mau jadi 2 pesuruh Tuhan, siapa yang mau jadi orang banyak, dan siapa yang mau jadi murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus. Siapa yang jadi narator? Iya, siapa yang jadi narator? Siapa? Kira-kira siapa yang jadi narator? Setelah Yesus bangkit dari kematian, lalu dia menunjukkan dirinya berulang-ulang kali kepada orang banyak selama 40 hari. Lama. Dengan berbagai cara, banyak cara, dia menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar hidup. Satu kali, dia berkumpul bersama dengan para pengikutnya untuk makan. Utusan-utusannya untuk makan, dan utusan-utusannya adalah orang-orang yang akan meneruskan ajaran Yesus Kristus. Dia berkata kepada para pengikut-pengikutnya, "Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetaplah tinggal di sini sampai Roh Kudus turun atas kalian." Beberapa hari kemudian, lalu Yesus dengan para utusan-utusannya, mereka pergi ke luar Yerusalem, menuju semua bukit, menuju satu bukit. Di sana, Yesus berkata kepada utusan-utusannya,
ketika Roh Allah tuh menguasai kamu, kamu akan diberikan kemampuan untuk memberitakan tentang Aku. Mulai dari Yerusalem dan sekitarnya, dari Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus berkata demikian, lalu Yesus terangkat ke surga. Lalu disaksikan oleh para pengikut-pengikutnya. Lalu pengikut-pengikutnya pun tetap memandang ke langit sampai awan menutupi Yesus. Lalu tiba-tiba dua pensuruh Tuhan muncul dan berdiri di dekat mereka. Malaikat itu pakai apa? Lalu berkata, "Hei, Jangan kamu melihat ke langit. Yesus yang naik ke surga, sama dengan dia akan kembali seperti itu." Lalu murid-muridnya pun senang. Lalu mereka pulang berkumpul bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Lalu mereka berdoa. Bagian mana yang saya sukai? Mungkin tadi kan dapat peran masing-masing. Mungkin ada hal, saya tidak suka jadi malaikat karena disuruh-suruh begitu. Ada yang disuka atau ada yang tidak disuka? Dari cerita ini yang ketika Yesus menyuruh mereka bilang harus tinggal di Yerusalem dulu sampai mereka harus menerima Roh Kudus, sampai Roh Kudus betul-betul turun atas mereka supaya mereka juga mampu untuk bisa memberitakan Injil Yesus Kristus tuh kepada orang lain. Kalau saya di posisi begitu, pas saya juga senang sekali karena ada Roh Kudus dalam sapu hati. Akhirnya saya bisa punya kuasa juga nanti di situ untuk melakukan segala sesuatu. Kalau yang tidak suka ya mungkin tidak ada, saya suka semua. Suka semua ya. Yang saya suka, saya seperti murid-murid supaya Yesus naik ke surga, Dia suruh Roh Kudus turun untuk menguatkan murid-muridnya untuk memberitakan firman. Terima kasih. Cerita Yesus terangkat ke surga ya. Cerita ini memang sangat menarik dan di situ mungkin yang tidak suka tidak ada di situ, pasti semua itu suka karena dari semua cerita yang kita dengar itu hal-hal gembira yang dilakukan saat itu. Karena yang pertama itu Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid bahwa Dia akan berikan Roh supaya mereka melanjutkan mengabarkan kabar baik yang Dia sudah percayakan kepada mereka. Saya kira itu saja. Ini untuk kita semua ya. Kira-kira apa sih yang buat murid-murid itu senang? Setelah tadi malaikat berkata dia sudah naik ke surga dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Kan tadi mereka pulang dengan hati yang gembira toh? Nah, kira-kira apa yang buat mereka senang? Ada yang mau sampaikan? Ya mungkin dari saya, mungkin murid-murid mereka kenapa senang karena malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka bahwa nanti Yesus akan kembali lagi seperti cara yang sama yang kami lihat ini. Jadi mungkin mereka senang bahwa nanti Yesus akan kembali lagi, nanti mereka akan lihat Yesus lagi. Iya. Murid senang ya. Pertanyaannya begitu. Pada saat itu mereka mungkin rasa kemerdekaan ada di pihak dorang karena sebenarnya Tuhan Yesus itu mati terus mati selamanya. Tapi begitu bangkit menampakkan diri setelah itu terangkat lagi, berarti dorang tahu bahwa benar-benar dorang juga akan mati dan bangkit lagi sama dengan Tuhan Yesus. Seperti begitu. Mungkin dari saya juga saya lihat itu sudah pensuruh sudah sampaikan begitu, murid-muridnya mereka senang. Karena memang dari tadinya Yesus sudah mati. Ya, tapi ada banyak yang mereka takut dan mereka katakan dia sudah mati dan tidak hidup kembali lagi. Tapi tiba-tiba Yesus dia bangkit dan dia sudah bangkit itu tidak sembunyi.
tapi dia bisa makan, terus jalan, duduk sama-sama dengan pengikutnya sampai ya dia naik selama 40 hari. Makanya apa yang dia janjikan kepada murid-murid itu, mereka langsung yakin bahwa betul-betul ini sudah 40 hari dia sudah bangun atau bangkit, tapi dia masih ada sama-sama dengan kita, dan dia sudah bilang naik ke surga, tapi nanti dia kembali. Itu tidak sia-sia, pasti akan kembali. Makanya mereka senang, dan apa yang dia janjikan, mereka juga semangat untuk sebarkan itu ke seluruh dunia. Begitu dari saya. Makan bersama-sama gitu ya. Tadi kan Yesus dibilang katanya dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang toh selama 40 hari. 40 hari itu berarti bisa 1 bulan lebih toh. 1 bulan kan 30 hari. Ya, 1 bulan 10 hari ya. Iya, 1 bulan 10 hari. Iya. Jadi menurut bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman, kira-kira apa sih tujuan Yesus menunjukkan dirinya kepada banyak orang selama 40 hari itu? Tujuan Yesus seperti itu karena dia menunjukkan diri supaya dia diakui atau dia akui. Dia dipercaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus bisa bangkit dan naik ke surga. Makanya dia menunjukkan diri kepada mereka, orang-orang di sekitar itu, sebanyak 40 kali. Selama 40 selama 40. Supaya apa yang difirmankan Tuhan yang dicatat oleh nabi-nabi digenapi, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang akan menjelma menjadi manusia, bahkan dia akan mati dan dia akan bangkit dan menantangkan bahwa Allah kita hidup. Ya, ini dari saya dan terima kasih. Kita melihat apa ini cerita tentang Tuhan Yesus itu kan waktu Tuhan Yesus mengajar, dia katakan bahwa saya akan mati dan bangkit kembali lagi. Itu kalau saat itu Tuhan Yesus tidak bangkit, maka semua orang tidak percaya. Tapi dia harus bangkit dan menampakkan diri bahwa betul-betul saya yang mati itu, saya ada bangkit kembali lagi, saya ada bangkit. Jadi begitu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada semua orang selama berapa 40 hari. Itu waktu yang memang cukup lama. Dan itu harus supaya semua orang yang saat itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit itu dong harus percaya. Karena dia menampakkan diri untuk orang di sini, di sana supaya tersebar semua. Begitu dia bangkit di sini, orang di misalnya di Manokwari, di Andai Sintum ada bangkit, tapi orang di Amban sana, di Wosi itu tidak percaya. Jadi harus keliling dulu supaya semua orang itu berita itu udah mulai tersebar. Begitu dia kasih gempar di sini, di sana bicara, oh betul-betul Tuhan itu dia sudah bangkit. Jadi begitu bangkit untuk menampakkan diri, menyatakan diri bahwa saya mati dan saya sudah bangkit kembali. Itu saja. Terima Nah, kalau menurut saya dia bangkit untuk menampakkan diri karena murid-murid saja lain yang tidak percaya. Makanya Tuhan harus bangkit dan tunjuk luka yang di tangan, kaki, lambung, semua itu supaya murid-murid dan pengikut-pengikut yang lain bisa percaya. Ya mungkin itu saja. perkataan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tadi dalam cerita ini? Oke, terima kasih. Kira-kira kenapa Yesus mengatakan itu? Ingatkan mereka supaya mereka jangan kemana-mana, harus tetap tinggal di Bukit Zaitun. Di Yerusalem. Percaya bahwa langit dan bumi bisa hilang atau lenyap, tapi firman itu selama-lamanya. Ya, amin. Ya, apa yang kita pelajari tentang Yesus? Kenapa dia harus melakukan ini ya? Kenapa ya? Gitu. Karena apa ya? Siapa dia ya? Gitu. Ya mungkin dari saya, Yesus dia melakukan semua itu setelah dia hidup dari kematian. Karena dia lahir ke dalam dunia sama dengan dia sama seperti kita manusia. Sedangkan di dalam firman Tuhan ada banyak yang bilang nanti mereka menantikan Mesias yang akan datang. Tetapi Mesias yang namanya Yesus itu dia sudah lahir
ya menjelma sebagai manusia. Dan di situ dia sudah memberitakan firman Tuhan di beberapa daerah, dan ada yang terima dan ada yang tidak terima. Sehingga dia melakukan itu semua, bahwa saya yang tadi dijanjikan di dalam firman Tuhan itu sudah lahir dan sudah ada ini. Sekarang dia sudah mati dan dia hidup kembali. Makanya di situ bilang kita pelajari bahwa dia 100% Allah tetapi 100% juga manusia. Itu dari saya dan saya ke mereka. Setelah dia bangkit dari kematian, dia menunjukkan diri kepada banyak orang selama 40 hari. Terus dia juga ada makan bersama dengan pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya itu. Nah itu saya berpikir, kenapa ya Yesus lakukan ini begitu? Padahal kan dia bisa aja langsung naik ke surga gitu ya. Kalau saya pikir itu karena kasih. Dia pun mati karena kasih. Dia sendiri adalah kasih. Firman Tuhan bilang, dia sendiri adalah kasih. Dia menyatakan kasihnya. Mungkin saja dia bisa naik ke surga, tetapi orang-orang tidak akan tahu kalau dia hidup lagi. Pelajari tentang Yesus, yang saya pelajari tentang Yesus sama yang dulu tadi yang Mulan katakan. Yang saya pelajari tentang Yesus itu penuh kasih. Kenapa saya katakan itu? Karena dia menjanjikan akan menurunkan Roh Kudus kepada utusan-utusannya, dan utusan-utusannya itu akan diberikan kekuatan atau kemampuan untuk menyampaikan firman kepada orang-orang yang mungkin itu pada saat itu belum percaya, sehingga mereka dapat percaya kepada Yesus itu sendiri, bahwa Yesus itu adalah salah satu sumber kehidupan yang ada di dunia ini. Mungkin itu. Apa sih yang kita pelajari dari murid-murid? Kan Sudah apa yang dijanjikan itu dicurahkan, baru mereka bisa tersebar. Oke. Jadi sepertinya mereka juga setia kah? Iya, Ya, setia. itu Menunjukkan bahwa murid-murid itu benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Ya, waktu dia pergi mungkin kira-kira apa ya yang di pikiran murid-murid, dia lihat sampai ke atas, sampai awan-awan menutupinya. Tapi setelah ada malaikat Tuhan datang berkata seperti itu, dia dengan hati yang gembira. Begitu. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar mengasihi Yesus. Dan tadi ada satu lagi yang terakhir yang dikatakan bahwa setelah mereka pulang, murid-murid itu bersekutu berdoa bersama-sama dengan para pengikut lainnya. Kira-kira kenapa? Ya, mereka duduk berdoa supaya menunggu Roh Kudus yang akan datang, yang Yesus janjikan untuk mereka. Ya, luar Murid-murid pada saat itu pulang dengan gembira ya. Mungkin gembira karena Tuhan Yesus telah terangkat ke surga. Yang berikut mereka bersekutu untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Mungkin itu saja. apa sih yang mau kita renungkan? Apa sih yang mau kita aplikasikan setelah kita dengar cerita ini tadi? Kan tadi kita sudah belajar tentang Yesus, tentang murid-murid, tentang malaikat. Kira-kira apa yang sepatutnya untuk kita aplikasikan? Kaderkan anak-anak sekolah minggu untuk bisa belajar sama dengan kita, untuk belajar di dalam bahasa Indonesia, belajar dalam bahasa daerahnya, supaya kalau di mana yang mereka sudah berikan kepercayaan untuk pergi, berarti pergi untuk sampaikan itu, karena kita sudah diberikan kuasa dari Roh Kudus. Sebelumnya namun dia belum dibaptis, tapi kalau kita sudah antar ke sekolah minggu dan sudah didoakan, berarti sudah diberikan kuasa, dan disitulah dia belajar untuk jadi dewasa, bisa mereka belajar apa yang sudah didengar itu kepada orang lain. Ya, terus yang kedua, untuk murid-muridnya, sama dengan kita ini kan semua sudah disebut murid-murid atau pengikut-pengikut. Dan pengikut-pengikut itu kan kita sudah lihat Yesus punya cara untuk makan, terus cara untuk penyampaian sesuatu kita sudah lihat. Berarti kita itu yang disampaikan apa yang kita dengar itu kepada orang yang lain. Jangan sampai kita tadi sudah disebut murid-murid,
Tapi apa yang kita rasakan itu tidak sampaikan, tetapi kita rubah apa yang disampaikan Tuhan itu, rubah dengan yang lain. Apakah itu jadi senang, kita sendiri senang, atau sukacita yang tadi kita bawa itu yang sampaikan atau bagaimana? Menurut saya harus kita ikuti teladan yang disampaikan Yesus itu, supaya benar-benar kita harus lakukan apa yang disampaikan itu kepada orang lain. Di sini kita harus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, di situ di dalam konteksnya yang itu Tuhan berjanjikan Roh Kudus. Bahkan bukan Tuhan dia janjikan Roh Kudus saja. Tuhan setelah dia terangkat juga dia bilang aku akan menyertai kalian. Berarti Tuhan masih menyertai kita. Jadi Tuhan pasti berikan kita kekuatan juga. Walaupun kita dalam konteks sekarang kan kita yang sebagai hamba Tuhan yang masih muda-muda, terkadang itu kita macam takut. Rasa macam saya macam tidak bisa kalau mau khotbah sampaikan firman Tuhan terus ada banyak orang. Terkadang itu kita taruh dalam diri kita bahwa kita tidak mampu. Tetapi kita lihat dan tadi Tuhan Yesus katakan kepada dia murid-murid bahwa aku akan memberikan kuasa kepada kalian untuk dapat memberitakan Injil itu kepada orang lain. Berarti saya aplikasi itu dalam saya diri bahwa walaupun kita muda tapi kalau kita memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan kita kekuatan untuk kita bisa dapat melanjutkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk dapat menyampaikan kepada orang lain. Berdoa 3. Tuhan Allah yang baik, Engkaulah Maha Kuasa dan berkuasa. Sungguh banyak anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Keselamatan, keberhasilan, kesejahteraan kami rasakan oleh karena kehendak-Mu. Tuhan ajarilah kami untuk senantiasa bertekun bersaksi akan segala kemuliaan dan mujizat kebesaran-Mu seperti yang kami sudah dapatkan melalui Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.